Ya teman-teman, pagi ini saya mau berbagi tentang gempa. Ya, waktu tanggal 21 bulan 11 tahun 22 itu saya lagi di rumah, ya, dan saya merasakan tanahnya ada getaran. Saya bilang sama Lila, wah ada gempa nih. Ya, dan akhirnya benar bermunculan WA yang menunjukkan bahwa ada gempa di Cianjur. Saudara, di Cianjur gempanya magnitudonya 5,6, kedalamannya 10 kilo, meninggal 600 orang. Ya. Nah, kalau kita teman-teman lihat di foto ini ya, memang ada bangunan yang ambruk, tapi ada bangunan yang masih berdiri, gitu ya. Ya. Kemudian tanggal 6 Februari kemarin, Turki juga 7,8 magnitudo. Yang meninggal di Turki dan Suriah itu lebih dari 36.000 orang. Itu 7 hari setelah peristiwa. Sangat dahsyat dan sangat mencekam. Karena ada 4 hal. Yang pertama, karena 7,8 itu cukup besar. Yang kedua, gempanya itu gempa dangkal, 18 km. Yang ketiga, yang parah, itu ada gempa susulan. Di menit yang ke-11 setelah gempa yang pertama, itu ada gempa susulan yang cukup tinggi, 6,7. Kemudian ada lagi gempa susulan beberapa jam kemudian, 7,5. Itu yang membuat gedung banyak yang rontok. Ya, setelah dihajar dengan gempa yang pertama. Jadi kita banyak melihat WA di TikTok yang mereka bisa meliput satu gedung, tiba-tiba gedungnya bisa ambruk gitu ya. Itu karena dia mendapatkan gempa susulan. Dan kemudian itu semua terjadi di struktur bangunan yang tidak bagus secara konstruksi. Nah, setiap habis gempa, kalau yang di sekitar Jakarta dulu ya, biasanya kantor kami itu kebagian pekerjaan untuk memeriksain gedung-gedung pasca gempa, dan hampir semua itu tugas saya. Dari Grand Indonesia dengan menara BCA-nya, Plaza Indonesia dengan Keraton dan De Plaza-nya, Tempo Scan, dan lain-lain, banyak sekali yang minta diperiksa. Bahkan dulu waktu gempa di Padang, sebelum slide ini berubah ya saudara bisa lihat bahwa sebagian itu ada reruntuhan, tapi sebagian gedung juga masih berdiri. Ya, kemudian selanjutnya, bahkan dulu waktu gempa di Padang tahun 2009, sehabis gempa saya juga ke Padang. Ya. Di Padang juga sama, 7,6 skala Richter, meninggal 1.115 orang. Saya sempat ke sana untuk melihat dan diminta oleh paroki Katolik memeriksain sejumlah bangunan di sana. Ada gereja yang sejak zaman dulu nggak apa-apa, tiba-tiba jatuh karena gempa. Tapi saudara lihat juga di foto ini, ada yang rubuh, tapi ada juga bangunan yang tidak rubuh. Nah, saudara, kenapa rumah-rumah atau bangunan ada yang roboh, tapi ada juga yang masih berdiri? Itu pertanyaannya. Nah, bangunan-bangunan kalau dibangun dan didesain mengikuti kaidah-kaidah, mengikuti aturan-aturan, mengikuti kode-kode yang benar, istilahnya itu engineered building. Itu ya. Seharusnya bangunan itu akan survive. Karena sudah didesain bisa bertahan terhadap gempa tertentu. Tapi kalau bangunan-bangunan itu tidak didesain dengan benar dan tidak dilaksanakan dengan benar, itu istilahnya non-engineered building, maka bisa roboh. Ya. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Seharusnya kita itu sudah didesain sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Dari sejak zaman ribuan tahun yang lalu, Allah sudah memvisualisasikan dan membuat nyata, live, bagaimana seharusnya perjalanan hidup kita yang disamakan dengan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan melewati padang pasir. Waktu itu hampir 2 juta orang dipimpin oleh Musa dan oleh Allah sendiri. Kalau yang mimpin cuma Musa ya teman-teman, mungkin 2-3 hari itu semua sudah musnah. Kalau tidak ada tiang awan, tidak ada
air, tidak ada mana, di padang gurun, pasti semua pada mati dalam sekejap. Walau keluar dari Mesir, bawa emas, berlian, uang tunai, berkoper-koper, tapi nggak ada artinya kalau tidak ada Allah. Ya. Tapi Allah menyertai dan menjagai dan menyediakan, bahkan berperang bagi kita. Ya, itu satu gambaran. Nah, masalahnya, apakah kita mau menjalani hidup ini sesuai dengan rancangan Tuhan? Ya. Seperti kalau bangunan tadi itu engineer building. Atau maunya kita sendiri. Ya. Kalau kita maunya sendiri itu seperti kalau yang bangunan tadi non-engineer building. Nah, kita lihat beberapa ayat. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Saudara, sekarang kita mau bicara tentang kehidupan kita. Dalam hal ini, saya ingin mengkaitkan dengan rumah kita atau bangunan kita dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, harus di atas fondasi yang kuat, mengikuti kaidah dan cara yang benar, tidak bisa sembarangan, ya, harus engineer. Mendirikan rumah saja tidak bisa sembarangan, apalagi menyelenggarakan kehidupan. Ya, harus didirikan di atas batu penjuru, batu karang, yaitu Kristus. Kita harus mendengar dan melakukan firman. Ini kaidahnya, ini kodenya, ini peraturannya yang harus kita ikuti. Yang kedua, orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Salah, saudara. Ini sembarangan. Seperti tadi kalau di bangunan itu non-engineer building. Tidak mengikuti aturan Tuhan, tetapi maunya dewek, gitu ya. Yang ketiga, kemudian turunlah hujan dan banjir dan gempa, ini saya tambahin sendiri, dan gempa ya, melanda rumah itu. Sehingga banyak yang roboh. Tapi seperti tadi yang saya tunjukkan, di Padang, di Turki, dihajar gempa yang demikian besar, tapi tidak semua roboh. Ada yang masih berdiri dengan tegak. Ya, jadi tidak semua roboh. Nah, teman-teman, saya mau cerita. Ada satu film tentang gempa. Judul filmnya itu Aftershocks. Ya. Ini cerita tentang gempa bumi di satu kota kecil di Cina, di mana ada seorang ibu harus memilih untuk menyelamatkan seorang dari dua anaknya. Dikatakan sama tim itu, we can only lift up one side of the concrete slab. Jadi anaknya dua, satu laki, satu perempuan, itu terhimpit dengan satu blok beton. Itu harus dipilih salah satu yang bisa diangkat, diselamatkan, tapi nggak bisa dua-duanya karena terlalu besar, terlalu berat. Jadi ibu ini harus memilih antara anak lakinya atau anak perempuannya. Ibu ini berkata, aku mohon kepadamu selamatkan mereka berdua. Ibunya sangat meminta, tapi tidak bisa. Tim berkata, you have to choose one of them. Kamu harus memilih hanya salah satu yang harus kamu pilih. Cepat, kita berpacu dengan waktu. Akhirnya ibu tersebut berkata, save my son. Selamatkan anakku laki-laki.
Dan regu penolong tersebut menarik anak laki-lakinya, sementara yang kakak perempuannya tertimbun. Bangunan itu roboh. Teman-teman, ternyata anak perempuannya masih selamat. Dan beberapa hari kemudian berhasil diselamatkan oleh seorang tentara dan diadopsi sebagai anaknya karena tentara itu tidak punya ibu. Tapi ternyata, saudara, anak perempuan tersebut mendengar saat ibunya berkata, "Save my son." Sehingga dia merasa dendam dan marah bahwa ibunya lebih memilih adiknya daripada dia. Akhirnya dia memilih untuk tinggal di Kanada dan hidup terpisah dengan mamahnya. Dan sama sekali tidak memberi kabar apapun. 30 tahun kemudian terjadi lagi gempa di kota yang sama waktu dia kecil itu. Sehingga anak perempuan ini, dia memutuskan untuk menjadi relawan dan kembali ke Tiongkok. Dan karena itu kota kecil, ia bertemu dengan adiknya yang sudah lama tidak pernah bertemu. Dan adiknya mengajak dia untuk pulang ke rumah. Saudara, dan ini adegan perjumpaan yang luar biasa. Seorang anak wanita dengan ibunya yang sudah tua. Sungguh sangat mengharukan. Bertemu kembali setelah 30 tahun, tapi masing-masing dengan membawa memori hidup yang tidak pernah mati. Ada rasa bersalah dalam diri ibunya. Dan juga ada rasa penolakan dalam diri anaknya. Tapi waktu si anak ini memasuki ruang tamu rumahnya, dia tertegun. Karena di situ ada meja dengan 2 foto yang disembayangi. Yang satu foto ayahnya, dan yang satu foto dirinya yang masih kecil. Tapi yang mengagetkan si putri ini, saudara, di depan fotonya ada piring berisi tomat yang segar, yang diganti tiap hari oleh ibunya. Karena saat dia kecil, dia paling suka dengan tomat. Saudara, mendadak si anak menangis dan terharu bahwa selama ini ibunya selalu merindukannya. Dan si mama waktu melihat anaknya masih tertegun karena melihat tomat-tomat itu, dia menghampiri anaknya. Dan kemudian dia berlutut di hadapannya sambil menangis dan berkata, "Maafkan mama, tiap hari aku merindukanmu untuk meminta maaf saat itu tidak memilihmu. Kenapa engkau tidak mengontak dan memberi kabar sama sekali? Sehingga 30 tahun aku tersiksa. Please forgive me. Please forgive me." Dan si putri pun berbalik. Dia menangis dan terharu bersamanya. Mereka berpelukan dan basah kuyup dengan air mata. Sebuah gempa bisa menghancurkan dan meluluh lantakkan bangunan, gedung-gedung. Tetapi hanya cinta yang bisa menyatukan dan menyembuhkan semua luka-luka di dalam hati. Teman-teman, tragedi kehidupan bukan hanya karena gempa. Dan yang rusak bukan hanya karena rumah. Tapi tragedi kehidupan bisa menggoyahkan semua lini dari sendi-sendi kehidupan manusia. Bisa kehancuran, bisa penyakit, bisa pailit, bisa keuangan, bisa macam-macam yang menjadi sebab di dalam kehidupan ini. Tapi, saudara, apapun dalam hidup yang bisa menggoncang hidup kita, mari kita tetap mau pulang seperti putri tadi.
Jangan pernah merasa Tuhan mau meninggalkan engkau. Tuhan itu pencipta kita. Kasih-Nya melebihi dari ibu kandung kita. Tuhan itu mengerti dan kasih-Nya selalu kekal bagi kita semua. Kemarin setelah gempa Cianjur, saya menerima TikTok, saudara. Ada seorang pemuda menceritakan tentang gempa Cianjur. Banyak kerabat yang mengalami rumahnya, tokonya rusak, termasuk mengalami kerusakan, walau tidak sampai ambruk rumah daripada pemuda itu. Tapi kemudian anak muda itu mengajak ayah dan ibunya bergandengan tangan. Dia berkata, dia mengajak mereka yang masih dalam keadaan yang gundah itu untuk yang pertama bersyukur karena masih selamat. Yang kedua, dia mengajak berdoa minta kekuatan yang baru. Dan yang ketiga, dia bertindak. Dia bertindak untuk membantu mereka yang lebih memerlukan bantuan, yang lebih parah keadaannya. Justru melewati gempa atau badai kehidupan, mereka malah kembali mengingat Tuhan, mengingat Penciptanya. Semoga mereka yang di Turki juga demikian, saudara. Karena katanya yang terparah itu di kota yang bernama Hatay. Dulunya daerah itu adalah Antioquia. Ingat, di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, untuk pertama kalinya mereka disebut Kristen atau pengikut-pengikut Kristus itu di kota Antioquia. Tapi sekarang sudah tinggal 1% yang beragama Kristen. Bahkan kalau saudara ke Turki, di sana ada satu bangunan yang sangat mendunia, namanya Hagia Sophia. Itu dulunya dibangun sebagai gereja. Waktu dibangun menjadi gereja yang terbesar mungkin sedunia. Tapi sekarang juga sudah berubah fungsi. Jadi kita berdoa supaya Turki dengan gempa yang melanda itu kembali boleh mengingat Tuhan dan kembali kepada Tuhan.